Hanya warga Pataan itu mendapatkan Tanah Sima atas jasanya untuk menjaga sebuah bangunan suci yang bernama Syah yang 4 tahunan. Merujuk dari itu akhirnya ditelisiklah bangunan suci yang dimaksud itu, yaitu Candi Pataan. Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kali ini kita sudah berada di Desa Pataan, Kecamatan Sambeng, Kabupaten Lamongan. Jadi hari ini kita ada di sebuah situs yang penemuannya sempat menggemparkan warga Kecamatan Sambeng, Kabupaten Lamongan dan sekitarnya. Demikian ya. Jadi situs ini diketahui sebagai salah satu peninggalan Raja Airlangga yang diyakini sebagai bangunan keagamaan yang dipakai pada masa abad ke-11. Demikian perkiraan ya. Seperti apa penampakan situs tersebut, namun sebelum itu kita keliling-keliling dulu melihat bekas reruntuhan Candi Pataan yang sedemikian banyak sekali teman-teman ya. Jadi tumpukan bekas reruntuhan Candi Pataan ini berada di samping bangunan yang dikumpulkan. Demikian ya. Jadi bentuknya itu tidak beraturan, ada yang persegi, ada yang bulat, bahkan ada yang berbentuk batu teman-teman ya. Oke, kita menuju ke istilahnya mana ya, pos ataupun kantor gitu ya. Dan sebelum kita ke kantor ini, ada di belakang bangunan ini ada sumur misterius teman-teman. Anehnya, air ini pernah dicicipi teman saya, katanya itu tidak tawar, ada manisnya itu agak terlalu kuat. Demikian loh teman-teman ya. Oke, kita menuju ke sepertinya pos ya. Jadi pos ini sebagai panduan dari awal penemuan dan foto sebelum diekskavasi candinya. Nah itu ya, waktu candi ini diekskavasi tahun 2018. Dan kita banyak sekali bacaannya. Jadi teman-teman kalau penasaran bisa datang sendiri ke Desa Pataan, Kecamatan Sambeng, Lamongan ini, karena merupakan tempat edukasi wisata juga sejarah teman-teman. Silakan datang ke sini melihat lebih dekat lagi. Jadi inilah Candi Pataan yang diamankan, dikasih atap seng yang sedemikian rupa demi menjaga terkena panas dan hujan seperti pada saat ini teman-teman ya. Jadi suasana di siang hari ini sedang hujan. Jadi mohon maaf kalau kameranya ini kurang fokus, mungkin kurang jernih, karena mungkin kamera depan ini terkena embun atau tetesan hujan. Ini sedang hujan teman-teman ya. Jadi tadi juga sempat hujan, sekarang gerimis. Jadi nyotengnya ini tidak bisa tenang, alias rodok kesusu ini, alias kesikut juga. Dan ini bangunan depannya terlihat indah sekali, walaupun bekas reruntuhan ya teman-teman ya. Jadi kalau melihat reruntuhan yang ada di samping bangunan ini untuk penilaian saya pribadi, ini lebih dari 5 meter teman-teman ya, mungkin menjulang tinggi. Dan ada yang bilang bahwa bangunan ini sebagai tempat peribadatan. Di samping candi ini itu ada seperti sekolahan teman-teman ya. Jadi semacam tempat pendidikan mungkin. Raja Airlangga mengabdikan diri ke sini, mengajari warga sekitar Sambeng Lamongan dari segi pendidikan pertanian, juga mungkin keagamaan. Demikian ya. Jadi ini kita lihat bangunan ini dari arah selatan diamankan dengan atap seng yang sedemikian rupa supaya tidak terkena panas dan hujan, karena bahan dari bangunan ini itu sepertinya tidak seperti
candi-candi yang lain. Seperti di Mojokerto itu ada batu andesite, juga batu bata merah yang kuat. Kalau ini dari batu kapur ya teman-teman ya, kelihatan putih, itu memang tidak begitu kuat. Kalau terkena panas dan hujan mungkin bisa gembur ya, alias habis terkikis oleh panas. Demikian yang masih dapat kita lihat seperti ini. Ini kalau dicuil pakai kuku pun sudah terluka ini, alas mereteli. Seperti ini penampakannya ya. Jadi candi-candi yang lain itu kalau dilihat itu nampak merah dan hitam karena terbuat dari batu. Kalau ini nampak putih. Demikian ya. Sudah begini parahnya keadaannya, tapi kita tetap bersyukur bisa melihat walaupun bekas reruntuhannya. Kita bisa melihat kebesaran, kepintaran, juga budaya nenek moyang kita. Karena jauh sebelum ada teknologi bisa membangun candi semegah ini. Demikian teman-teman ya. Oke teman-teman, kita melihat bangunan yang ada di sisi barat yang diperkirakan itu sebagai pondok resi maupun pengawal dari Airlangga, dan juga sebagai tempat sekolahan bagi warga sekitar. Oke teman-teman, kita berjalan menuju ke bangunan yang ada di sebelah barat ya. Jadi kita nanti melewati sebuah jembatan darurat kecil yang terbuat dari kayu jati. Nah, ini kita berjalan ke arah barat. Perkiraan tidak jauh dari bangunan candi utama, tidak ada 100 meter ya teman-teman ya. Jadi di sekitar ini memang banyak bekas reruntuhan, juga genteng, juga gerabah-gerabah di tanah pertanian itu sudah hancur, mungkin terkena alat-alat berat ya, cangkul maupun ganco. Nah ini yang kita maksud tadi, bangunan yang ada di sebelah barat yang tidak jauh dari bangunan utama. Ini sepertinya bangunan kecil, juga diperkirakan tempat ibadah. Ini kalau tidak salah menghadap ke selatan teman-teman ya, karena ini ada jalan dari arah utara, dari arah hutan sana. Ini bekas jalannya itu masih nampak jelas. Jalannya ini sepanjang kurang lebih 25 meter. Jadi seandainya kalau menuju ke bangunan tersebut, kita dari arah utara dulu, dari arah hutan. Karena di utara sana itu hutan lebat, mungkin berhektar-hektar luasnya. Dan di sebelah selatan bangunan ini sudah jalan raya alias perkampungan yang berjarak kurang lebih 500 meter itu sudah perkampungan teman-teman. Nah ini jalan menuju ke situs candi yang ada di depan kita sana. Nah coba kita jalan menuju ke bangunan ya. Nah bangunan ini masih kelihatan puing-puingnya. Kita berjalan menuju ke bangunan ini teman-teman, dan tidak beda dengan bangunan yang lain. Ini tetap ditutupi dengan atap seng, masih kelihatan utuh untuk kaki candi ya, namanya kaki candi, namun badan candinya sudah hancur alias tidak ada teman-teman, karena sudah termakan usia ratusan tahun. Jadi badan candinya sudah hancur, terkena panas, juga tetesan air, karena bahan bangunan ini kurang kuat teman-teman ya. Nah bisa kita lihat sudah berbentuk abu, ini tidak bisa terlihat lagi. Nggak salah, Budiono atau Siono itu tahun 2010 itu menemukan beberapa fragmen ya, ada uang gobok dan lainnya, dan dilaporkan sama BPK. Ternyata setelah didatangi ya, belum sampai diekskavasi, ternyata merujuk dari prasasti Pataan yang menyebutkan bahwasanya warga Pataan itu
mendapatkan tanah simah. Nah, tanah simah atas jasanya untuk menjaga sebuah bangunan suci yang bernama Sahyang Patahunan. Nah, jadi Sahyang Patahunan merujuk dari itu akhirnya ditelisiklah bangunan suci yang dimaksud itu yaitu Candi Patahan ini. Oke, demikian teman-teman ya. Semoga terhibur. Tetap salam terbaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.